dalam keadaan nazak, yaitu sakaratul maut, maka disunnatkanlah bagi mereka itu yaitu mentalkinkan. Talqin di sini terbagi dua. Pertama, talqin pada ketika yaitu orang sakaratul maut, dalam bahasa kitab Arabnya yang disebut dengan nazak. Jadi nazak itu sakaratul maut. Talqin yang kedua itu adalah talqin pada ketika mayit dikuburkan di dalam kuburnya. Setelah dikuburkan maka ditalqinkan. Adapun talqin yang pertama itu adalah talqin pada ketika yaitu nazak seseorang yaitu sedang sakaratul maut. Sebelum kita untuk mengetahui talqinnya ketika nazak, kita ketahui terlebih dahulu apa itu talqin. Talqin itu maknanya adalah mengajarkan secara bahasa. Secara bahasa artinya mengajarkan, atau tafhim artinya memberikan paham. Ya, saya mengajari bapak melihat daripada dialek mulut saya bagaimana cara yaitu mengucapkan kalimat ha, kha, bismillah. Itu namanya talqin namanya. Itu tafhim di dalam bahasa Arab secara bahasa. Tetapi kalau secara istilah, talqin di sini yaitu mengajarkan orang yang sedang sakaratul maut, yaitu yang diajarkan kalimat la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Talqin ketika secara yaitu syariat, secara istilah mengajarkan orang kalimat la ilaha illallah. Maka diajarkan orang yang ketika yaitu sedang nazak. Dan apabila dia sudah mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah, maka jangan dibawa bicara lagi, nanti ditalqinkan lagi. Karena di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan jangan pada ketika sudah diajarkan dia kalimat la ilaha illallah, padahal kematian belum jemput, ditanya surat rumah di mana. Ini jangan ditanya lagi, yang cerita tanya-tanya lagi. Kalau sudah terangkat lidahnya, walaupun sekedar Allah, itu talqin namanya. Dan tidak boleh talqin ini dibacakan kepada orang yang dia itu dalam keadaan misalnya sakit demam. Nanti ngamuk dia. Emang saya udah mati dia. Itu orang yang nazak. Di situ dia bacaannya. Sakit demam, sakit apa, jangan dibisikkan kuat-kuat la ilaha illallah. Tidak, itu bagi orang yang nazak, bagi orang yang sedang sakaratul maut. Diajarkan dia. Maka sebelumnya itu ada yang mengajarkan, yang baiknya mengajarkan itu, mentalkinkan itu adalah anaknya. Kalau tidak ada anaknya, kerabatnya. Yang bagusnya, walaupun ada ustaz yang fasih sekalipun, yang afdolnya itu adalah anaknya. Makanya diajari anak itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di telinga. Jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Oh, bapak belum fasihnya la ilaha illallah. Tak bisa lagi. Telinganya sudah khatam, itu sudah tertutup ya. Jadi lidahnya nanti mengangkat teman. Lidahnya mengangkat. Jadi oleh karena itu, karena dia mendengarnya sekedar-sekedar, lagi lidahnya itu diangkat, tidak mengucap Allah. Jadi itu sudah talqin. Maka oleh karena itu, diajarkanlah itu yang lebih baik adalah anaknya atau kerabat-kerabatnya. Dan didukung dengan amalan-amalan bagi orang yang sedang nazak ini. Apa? Misalnya baca surat Yasin. Lakinu mautakum ala suratul Yasin. Ajari olehmu akan orang yang sedang meninggal itu dengan surat Yasin. Boleh juga dibaca dengan surat Ar-Ra'du. Nah, dibaca. Apa fungsinya itu? Kalau tidak dia itu sembuh, setidaknya meninggalnya itu ringan, tidak menyulitkan orang. Maka baca surat Yasin di pinggir, di telinga, kalau dapat di telinganya itu. Ditalqinkan pun di telinga kanannya. Di telinga kanannya itu dibacakan talqin. Baca surat Yasin, surat Ar-Ra'du itu dibacakan untuk meringankan daripada kematiannya supaya tidak sakit. Karena ketika roh itu, nyawa itu berpisah dari badan, itu semacam sabetan, 1000 kali sabetan pedang. Menurut ulama tafsir mengatakan bahasanya 1000 kali sabetan pedang, dia dalam keadaan sakit. Lidah tak sanggup lagi, tak berfungsi lagi. Ya, maka disitulah yang berbicara itu lagi, balik lagi adalah hati.
Maka di hatinya dia nggak berfungsi lagi tuh, matanya tuh, lidahnya, nanti hatinya, itulah yang akan mendengarkan kita. Maka oleh karena itu dibacakanlah dia. La yusannu, tidak disunatkan menambahkan Muhammadur Rasulullah, tak disunatkan. Cukup kalimat la ilaha illallah. Jikalau berat dia, boleh diajarkan Allah, Allah. Itu boleh. Ini kita kan nggak tahu nih tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kita nggak tahu nih umur siapa yang di luar atau siapa ini. Maka oleh karena itu inilah pengajaran kita. Secara bahasa saya mengajarkan Bapak dengan talqin. Inilah dia. Secara istilah itu tadi la ilaha illallah. Jadi jangan nanti ketika ada orang nazak, jangan panggil saya. Kenapa? Sudah ada ilmunya. Yang afdalnya itu adalah anaknya. Ketika nazaknya itu. Jadi kalau sudah ada ilmu, tinggal kita bisikkan saja di telinganya. Tapi tak usah pakai mic, Pak. Itu kejutnya nanti. Yang pakai mic pula anak talqin la ilaha illallah. Dekatkan. Itu satu. Setelah dia meninggal, maka sunnahnya itu adalah mendoakannya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, Allahumma ghfir laha. Tanda-tanda orang yang sudah dijemput kematian itu sebagian ulama mengatakan air matanya keluar. Air matanya keluar. Kemudian berkeringat, itu tandanya. Berapa lagi tuh? Biasanya dalam satu malam atau mungkin ada beberapa jam. Itu tanda-tanda sebagian ulama, yaitu daripada berkeringat. Sebagian ulama tanda orang yang husnul khotimah dahinya keringat. Dahinya berkeringat, itu tanda orang husnul khatimah. Dia telah dinampakkan amalan-amalan semasa hidupnya. Maka Allah menampakkan tempat dia, kedudukan dia, di mana dia berada di surga nanti. Maka dikeringat ini tanda-tanda husnul khatimah. Maka oleh karena itu ketika orang itu meninggal, maka ditalqinkan. Itu yang pertama. Kemudian dibawalah mayat itu ke tempat pemakamannya, yaitu tempat kuburnya. Maka yaitu setelah dia dikuburkan, ditanamkan dia, yaitu dibacakan doa setelah dia dikuburkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Itu dibaca orang yang di dalam kubur ini, yang jaga yang 3 orang ini. Ya, tak boleh, jangan 5, jangan 4, 2, 3. Jadi angkat. Baca mereka Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Ya, dibacakan dia itu, maka dimasukkan ke liang lahat, pelan-pelan dibacakan, kemudian yaitu diangkat, kemudian dilepaskan daripada talinya. Walaupun sebagian dari golongan yang bukan dari golongan kita, mereka tak melepaskan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, sunnat untuk menguraikan. Artinya itu menghurai, bukan mengurai, hurai itu mengkendurkan. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau di kalangan orang seberang, itu tidak. Mereka tetap ikat aja macam dodol itu. Ikat kuat itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, sunat untuk melepaskannya, talinya itu sampai yaitu ke kakinya. Dan kemudian apa amalan yang ada dalam kuburan bagi orang yang hidup ini? Ada amalannya, dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, diletakkan di bantalnya nih, diganjalkan bulat-bulat juga, ada 3 bulat, dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Barang siapa yang membacakan itu inna anzalnahu fi lailatul qadr di tanah itu, dijadikan bantal dia itu, maka dia akan daripada tidak ditanyakan oleh malaikat kubur yang dalam kubur. Menurut dalam kitab Tuhfah.